Video ini Dia mau ke Indonesia, mau bela timnas. Mimpi kali. belakangan kembali membanjiri timeline media-media sosial kita. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silakan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Iyalah rugi. Banyak sekali yang memberikan komentar dan menanggapinya. Ada yang sampai memakinya karena dianggap apa yang diucapkan ini tidak pantas dan cenderung merendahkan. Tapi di samping itu juga ada yang menganggap ini sesuatu yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, dibalik segala pro dan kontra itu, sebetulnya ini hanya bermuara pada satu pertanyaan sederhana. Apakah Emil Audero Mulyadi masih perlukah kita naturalisasi atau sudah tidak perlu? Hai teman-teman semua, terima kasih sudah membuka video ini dimanapun kalian berada. Semoga semuanya berada di kondisi yang sehat dan selalu berbahagia ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sosok Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia yang kembali terdengar namanya setelah sekian lama menghilang ya. Tapi hal ini tidak terlepas dari viralnya sebuah video yang memperlihatkan ucapan dari seorang Edi Mulyadi sebagai ayahnya dari Emil ini, yang banyak orang menganggap ini sebagai sebuah seperti semacam merendahkan lah. Nah, kita akan bahas ini dan juga akan bahas Emilnya, dan di akhir kita akan membahas tentang apakah Emil ini harus kita naturalisasi atau tidak. Oke? Untuk video yang viral yang menunjukkan atau menampilkan percakapan atau perkataan dari Pak Edi Mulyadi sebagai ayahnya dari Emil ini, sebetulnya video yang sudah diambil dari beberapa tahun silam ya. Jadi tidak hari ini gitu, tidak akhir-akhir ini. Kalau tidak salah sih tahun 2021 ya. Tapi kalau kalian punya data persisnya bisa dikasih di kolom komentar. Di satu sisi saya bisa memahami dan mengerti betul ya apa yang dirasakan oleh beberapa orang yang merasa kecewa terhadap ucapan Pak Edi ini. Tapi tentu saja untuk melihat sesuatu kita tidak disarankan untuk melihat dari satu arah. Kita harus objektif dan melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau kita mencoba melihat dari sisinya Pak Edi, tentu saja apa yang dia ucapkan ini sangat-sangat beralasan ya. Ini tentu saja dengan segala macam hormat dan segala bentuk permohonan maaf saya untuk orang-orang yang merasa berjasa di masa lalu, dan tanpa mendiskreditkan legenda-legenda timnas. Tapi nyatanya sebelum kepengurusan Pak Erick Thohir, PSSI ini belum bisa dikatakan berbuat banyak lah. Dan tentu saja hal tersebut berpengaruh sangat besar untuk timnas kita, untuk liga kita, dan aspek-aspek sepak bola lainnya. Jadi menurut saya alasan Pak Edi melontarkan pendapat tentang anaknya bisa sangat-sangat dimengerti, terlepas baik buruknya, terlepas benar salahnya cara dia menyampaikan. Oke, saya kira itu untuk pembahasan video yang viral itu. Yang punya opini lain bisa ditambahkan di kolom komentar. Silahkan di komen. Nah, sekarang kita akan membahas kiprah dari seorang Emil Audero Mulyadi, seorang penjaga gawang yang lahir pada 18 Januari 1997 dan sekarang berusia sekitar 27 tahunan. Karir juniornya dia habiskan di Juventus selama kurang lebih 8 tahun lamanya, sampai pada akhirnya ia menembus tim utama atau tim inti Juventus di tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, ia lumayan sering dipinjamkan, sempat juga di Inter Milan, sampai pada akhirnya ia sekarang berada di sebuah klub yang dimiliki oleh seorang pengusaha asal Indonesia, yaitu Como 1907. Untuk penampilan di tim nasional pengelompokan umur, karirnya bisa dibilang lumayan mentereng lah. Ia selalu dipanggil di berbagai kelompok umur seperti Italia U15, U16, U17, 18, 19, 20, sampai pada akhirnya di 2017 ia membela timnas Italia U21 dengan 10 kali penampilan. Berkat pencapaian yang bagus itu, mungkin ia merasa mempunyai sebuah kans dan rasa percaya diri yang besar untuk bisa menembus tim skuad utama Italia. Tapi ternyata yang namanya kehidupan tidak selalu berjalan dengan keinginan.
Alih-alih dipanggil timnas Italia, awal karir dari Emil di Como 1907 ini sempat menunjukkan sebuah penurunan. Cesc Fabregas selaku manajer dari Como ini malah lebih mempercayakan kiper veteran Pepe Reina yang berusia 42 tahun untuk menjadi kiper utamanya. Walaupun pada akhirnya Emil berhasil menggeser posisi tersebut, tapi tetap secara statistik dia tidak terlalu menunjukkan performa yang bagus. Ia sudah kebobolan sebanyak 9 gol dari total 4 laga yang sudah dijalani. Sementara itu, kehidupan berjalan sangat-sangat dinamis dan terasa manis untuk Indonesia. Di mana saat ini sepak bola kita sedang menjadi perhatian dunia berkat prestasi yang diraih dan juga kemajuan yang pesat di bawah komando atau di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Berbagai pemain naturalisasi yang baru ini mulai banyak berdatangan dan tidak hanya itu, bahkan beberapa pemain itu merupakan pemain kelas grade A bisa dikatakan. Salah satu yang teranyar yaitu Messi Girls yang sebentar lagi akan menjalani debut dalam beberapa hari ini saat menghadapi Bahrain. Nah, sekian lama dilupakan, nama Emil Audero ini kembali terdengar di telinga kita ya, seperti yang gue bilang tadi. Bahkan ada rumor yang menyatakan justru sekarang Emil lah yang mau untuk membela timnas Indonesia setelah kemarin-kemarin sempat tidak tertarik. Mungkin ia udah gak berharap lagi kali ya dipanggil timnas Italia. Oke, di sini saya akan berpendapat atau mencoba mengemukakan pendapat saya tentang Emil Audero ini. Apakah mesti dinaturalisasi atau sudah tidak perlu? Nah, menurut pandangan saya ya, menurut hemat saya tentu saja Emil ini masih merupakan sosok penjaga gawang yang kita perlukan. Saya tahu bahwa kita sudah memiliki penjaga gawang sekelas Martin Paes, tapi hal itu belum cukup lah. Ini tanpa mendiskreditkan Hernando atau Nadeo ya. Ya, mereka juga kiper hebat, tapi kita juga harus menerima fakta atau harus sangat objektif bahwa mereka memang belum bisa satu level dengan Martin Paes atau mungkin dengan Emil. Kenapa kita perlu untuk menaturalisasi Emil? Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kemarin aja kita kan sempat dibuat panik tuh karena dia mengalami cedera ringan di FC Dallas. Jadi menurut saya Emil Audero masih kita perlukan untuk dinaturalisasi. Nah, terkait dengan video yang viral yang sebagian orang menganggap itu sebagai merendahkan gitu. Sudahlah ya, kita move on dari situ karena percuma juga gitu menyimpan dendam, menyimpan rasa amarah. Sudahlah, jangan terlalu diambil pusing juga. Ini untuk kebutuhan kita juga ya, Emil Audero. Saya rasa masih tetap kita butuhkan untuk dinaturalisasi. Oke, mungkin segitu aja pendapat saya pribadi. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Dan kalaupun harus berdebat, berdebatlah dengan sehat, berdebatlah dengan damai. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.